Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu semangat menjadi orang yang jauh lebih baik. Sebentar lagi udah mau 2024. Seperti di video sebelumnya gue udah bilang, kali ini gue akan bahas tentang body language atau bahasa tubuh orang yang punya karisma tinggi. Waduh. Sebenarnya ini udah sering gue bahas, cuma gue bikin ya mungkin bisa lebih fresh. Dan sebenarnya bahasa tubuh juga sangat-sangat asik dibahas karena sangat applicable. Cuma sebelum itu gue akan bilang si Burning Sun parfum kece gue ini ya, Brown Mist Grey, lagi harganya bener-bener turun karena menuju dan menemani kita di tahun baru ya. 30-an% off, limited edition, cuma 1000 pieces, tahannya 12 jam, extended perfume, seger manis, lime mandarin, dan aroma vanilla. Waduh, kalau misalnya kalian mau dapetin promo yang jauh lebih gede lagi, ikutin gua di TikTok karena gua live di sana bakal ada flash sale yang hampir 40-an% promonya. Jadi jangan disia-siain. Kalian bisa langsung klik aja linknya di description box. Kita langsung mulai aja ke bahasa tubuh orang karismatik yang pertama. Salaman atau jabat tangan. Di video sebelumnya gue juga udah bahas ya, kalau ke orang tua, ke anak yang muda, ke yang seumuran, atau lo mau ke mantannya cewek lo misalnya kalau nggak sengaja gitu ya, gitu deh ya, terserah momennya apapun, cuma ini bisa kalian mix. Pertama, jabat tangan seperti biasa, cuma yang pasti tidak terlalu kuat, tidak terlalu lembek juga tangannya, jadi firm aja. Lo tes di tangan lo sendiri, oh ini pas, nah lo inget-inget tuh power tangan kanan lo pakai segitu. Sama kalau misalnya sebelum lo jabat tangan, gue akan bilang, ini sering gue lihat di atlet-atlet luar nih, biasanya orang-orang luar kalau misalnya jabat tangan tuh tangannya nggak langsung kecil gitu, di tangannya gede, jadi lo kayak mau nangkep orang gitu tangannya. Hot kan, biasanya orang kayak Saliman di sini kan langsung kecil gitu tangannya, cuma lo gedein aja, tangannya lemas, baru lo tangkep, jebret. Tangan kiri lo mainin, lo mau sambut di tangan kanan lo juga, sekalian lo pegang gini, atau misalnya di sikunya dia juga boleh. Kalau misalnya siku lebih dominan dibandingkan orang tersebut, kalau misalnya di sini lo akan menunjukkan kesopanan. Jadi ini buat orang tua ya, buat lo salaman sama orang tua, salim. Lo lebih powerful kalau misalnya di bahu lo salaman, pegang di bahunya, waduh. Begitu juga sama kalau misalnya awkward kalau lo ngasih tangan begini, taunya orang malah ngajak tos atau orang malah ngajak pelukan, itu harus lo yang kontrol. Jadi jangan tiba-tiba berubah begitu lo begini, lawan bicara lo itu mau begini, terus lo ikutan begini, akhirnya lawan bicara lo gini. Begitu aja terus gitu ya. Jadi kalau misalnya lo udah begini, lihat lawan bicara lo begini, lo yang stick dengan pilihan ini. Kalau misalnya dia juga nggak berubah, akhirnya ketemu begini, ya udah beginiin aja, baru jadiin candaan, itu boleh. Tunggu lawan lo yang akhirnya berubah, atau misalnya emang bener-bener ketemunya begini, ya udah nggak apa-apa. Next, ada posisi berdiri, termasuk waktu lo jalan. Jadi gua akan sangat-sangat minta kalau misalnya lo suka jalan, masukin kantong, jempolnya keluar. Misalnya mau masukin kantong, jangan dimasukin semua tangannya. Gini, boleh dibuka dadanya, lo mau begini boleh, lo mau di kantong belakang boleh. Pasti ini harus dibuka posisi waktu lo berdiri. Begitu juga waktu lo jalan, dan tulang belakang lo harus lurus. Emang pegel, jadi jangan takut atau jangan bingung, karena otot waktu kita berdiri di belakang itu jarang digunakan. Kalau misalnya lo badannya pegel gara-gara menjaga postur tubuh lo supaya tegap terus, lebih sepadan dibandingkan nanti begitu tua lo bungkuk. Yang ketiga, posisi duduk. Pertama kali gue akan minta lo tidak boleh duduk langsung nggak boleh, harus dikontrol. Posisi dagu itu tetap lurus. Posisi gestur juga harus terbuka terus, pelan-pelan gitu. Jangan kayak langsung gerabak-gerubuk duduknya. Duduknya dikontrol. Kalau lo emang mau mundur, pelan-pelan. Lo mau maju juga pelan-pelan. Yang keempat, melihat. Ini sering terjadi kalau misalnya lo ketemu cewek cantik, terus lo akhirnya celingak-celinguk, curi-curi pandang. Orang karismatik itu kalau misalnya mau melihat, iya dia lihat. Lihat dengan dagu, lihat dengan bahu. Kalau misalnya pakai bahu ribet, ya udah lihatnya pakai dagu sekalian. Baru lo buang perlahan. Tapi jangan, apalagi lo buangnya cuma pakai, enggak, pakai dagu lo, pakai dagu lo, pakai dagu lo, balik pakai bahu lo, pakai tangan lo. Kalau misalnya mau ribet, lo berdiri. Dan itu dikontrol kecepatannya. Orang karismatik itu sangat tenang, sangat mengkontrol dirinya, begitu juga dengan badannya. Mendengar bukan sekedar lo ngangguk-ngangguk dengerin, harus ada open questionnya. Oh, emang kalau begitu? Nah, misalnya gini deh, nah harus ada obrolan seterusnya gitu. Kalau misalnya lo mau menjadi pendengar yang baik. Jadi jangan sekedar lo dengerin, lo ngeliatnya kemana, lo ngeliatnya, dengerin baik-baik. Oh, iya sih, tapi kalau misalnya menurut gue nih, waktu itu kan gue pernah, nah itu
yang lo pakai sebagai pendengar yang baik. Terakhir adalah berbicara. Untuk bicara, ini gue lebih fokuskan ke intonasi. Face lo ketika bicara, tangan lo ketika ngomong, badan lo ketika ngomong, mata lo ketika ngomong. Semua lo pakai. Kalau lakuin ini perlahan, lo jalanin terus, lo pelan-pelan, lo cobain trial and error. Gimana ya kalau misalnya gue duduk begini, gimana kalau gue ngomong begini, gimana kalau bahasa tubuhnya begini, begitu. Atau misalnya kita ngomong dari sisi negatif, ketika lo beneran ngomong sama orang yang nggak suka, atau beneran bosen, atau beneran ketika lo lagi ngobrol kayak direndahkan, lo tunjukin bahasa tubuh yang emang lo nggak suka. Mundur ketika emang nggak tertarik duduknya. Udah lu close, terus lo main HP, tunjukin kalau lo emang nggak suka gitu. Itu boleh, itu fine. Asalkan momennya tepat. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin lo adaptasin bakal berasa banget. Jangan lupa dipraktekin, jangan lupa burning sun di bawah, link description box, langsung lo gas tuh ya. Kita ketemu di next video, jangan lupa dipraktekin karena kalian adalah orang yang sampai channel Magic and you just have to. There you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.